everyone, let me introduce myself. My name is Trilastari Mamasati with NPM 2241101, Management Class 22C. In this video, I will explain the material from the Economic Statistics course. Uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney juga dikenal sebagai uji Mann-Whitney atau uji Wilcoxon-Mann-Whitney. Adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen dalam hal distribusi variabel acak. Berikut adalah penjelasan tentang uji Mann-Whitney. Pertama, tujuan. Uji Mann-Whitney digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok dalam hal distribusi variabel acak. Ini sering digunakan ketika asumsi normalitas tidak terpenuhi atau ketika data berskala ordinal atau nominal. Kedua, data yang cocok. Uji Mann-Whitney cocok digunakan untuk data berskala ordinal atau nominal. Data interval atau rasio juga dapat digunakan, tetapi jika asumsi normalitas terpenuhi dan distribusi data mendekati normal, maka uji parametrik seperti uji T atau ANOVA mungkin lebih sesuai. Ketiga, hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol atau H0 tidak ada perbedaan signifikan antara dua kelompok. Hipotesis alternatif atau H1 terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Keempat, prosedur uji. Data dari kedua kelompok diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ranking diberikan pada setiap pengamatan, di mana peringkat rendah diberikan pada pengamatan terkecil. Jika ada pengamatan yang memiliki nilai yang sama, maka peringkat rata-rata diberikan kepada mereka. Total peringkat dihitung untuk setiap kelompok. Uji statistik U dihitung berdasarkan peringkat dan ukuran sampel. Kelima, statistik U Mann-Whitney. Statistik U Mann-Whitney adalah jumlah dari peringkat dalam salah satu kelompok. Statistik U dapat dibandingkan dengan tabel distribusi kritis atau diuji secara statistik untuk menentukan apakah perbedaan antar kelompok signifikan. Keenam, interpretasi hasil. Jika nilai P atau P-value yang dihasilkan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditentukan sebelumnya, biasanya 0,05, maka kita akan menolak hipotesis nol dan menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara dua kelompok. Ketujuh, kelemahan dan pertimbangan. Uji Mann-Whitney memiliki kelemahan, termasuk sensitivitas terhadap perubahan dalam distribusi data dan mungkin tidak cukup kuat untuk mendeteksi perbedaan kecil antara kelompok. Uji ini menguji perbedaan median, bukan perbedaan mean. Berikut adalah langkah-langkah melakukan uji Mann-Whitney dengan menggunakan program SPSS. Pertama, buka program SPSS dan masukkan data yang akan diuji. Kedua, pilih menu analis dan pilih non-parametric test. Ketiga, pilih two independent samples jika data yang diuji terdiri dari dua kelompok atau K independent samples.
jika data yang diuji terdiri dari lebih dari 2 kelompok. Keempat, pilih variabel yang akan diuji dan memasukkan ke dalam kotak tes variabel list. Kelima, pilih define range jika ingin memilih rentang data yang akan diuji, atau all case jika ingin menguji seluruh data. Dan yang keenam, klik OK untuk menampilkan hasil uji Mann-Whitney. Berikut adalah contoh interpretasi hasil uji Mann-Whitney. Pertama, nilai asumsi two-tailed kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara dua kelompok. Kedua, nilai asumsi two-tailed lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Dalam melakukan uji Mann-Whitney, perlu diperhatikan bahwa data yang diuji harus berskala rasio, interval, atau ordinal. Terdapat dua kelompok data yang diuji. Data tidak berpasangan alias berbeda kelompok dan tidak terpengaruh atas normalitas data. That's all the material I can convey. Thank you and see you in the next video.